Ibu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Saya share screen sebentar. Loh, ada yang keluar. Enggak. Itu sudah tak itu Nanda. suaranya. Sorry. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ya. Ya. Selamat malam. Jadi hari ini kita persekutuan wilayah 6, 27 Februari 2021. 26 Februari. Temanya batu yang Cap Gome. Ya, Cap Gome hari ini kebetulan ya. Ya, Bapak Ibu, belakangan ini tentunya banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pastinya yang paling menonjol ini sudah hampir 1 tahun kita tidak bisa beribadah bersama. Ya, tatap muka tidak bisa, onsite tidak bisa karena pandemi. Terakhir itu bulan Maret, saya ingat saya tugas sore itu Pak Stira kasih pengumuman bahwa kita tidak akan ibadah dulu lagi. Nah ini nggak tahu sampai kapan juga ya. Tentunya itu banyak akibat negatif, banyak negatif. Tapi ada juga yang positif ya. Tapi yang pasti bahwa kita selalu di dalam pertolongan Tuhan. Mari kita mulai dengan menyanyikan lagu Pelangi Kasih. Tidak ada di PKJ, tapi lagu ini tentunya sudah sangat kita kenal. Lagi apa nama di atas? Tidak. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Coba
Mari kita buka dalam doa. Mari bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini kami di Jemaat-Mu di Region 6 bisa berkumpul kembali melalui ruang Zoom ini untuk mengikuti persekutuan wilayah. Kiranya Engkau memberkati kami, menyertai kami selama persekutuan ini, sertai juga rekan-rekan kami yang belum hadir maupun yang tidak sempat hadir, khususnya untuk Pendeta Stira, kiranya Tuhan juga sertai dan pakailah untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Amin. Ya, saya mendasari satu ayat yang terambil dari 2 Timotius 3, ayatnya yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini surat dari Paulus untuk Timotius yang rupanya sangat cocok juga buat kita semua ya. Jadi kita memang sudah dikenalkan kitab suci entah kecil, tapi pastinya sudah cukup lama. Dan dari firman Tuhan kita bisa belajar tentang keselamatan, mengenal Tuhan Yesus lebih jauh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan ujikan satu lagu. Firman Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku bersama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Silakan Pak Stira menyampaikan firman Tuhan. Saya stop share, Pak. Ya. Baik. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, kita berdoa. Bapak Surgawi, sungguh firman-Mu adalah pelita yang menerangi setiap perjalanan kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, tapi juga sebagai gereja Tuhan. Karena itu kami mau bersama mendengar, merenungkan apa yang menjadi berita firman Tuhan. Sertai kami agar apa yang boleh kami baca, renungkan ini
benar-benar sungguh menguatkan kehidupan kami. Dalam Roh Kuduslah kiranya yang memimpin kami, menerangi mata hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita mau sebelum kita merenungkan firman Tuhan ya, kita mau apalah ya ini ya, main-main dikit lah gitu ya. Saya punya beberapa pertanyaan ya. Nah, aturannya gini. Jadi setiap pertanyaan yang saya tanyakan berikut ini Anda boleh buka mic ya. Kita mau respon mau apa ya. Aturannya begini. Kita akan mulai setiap pertanyaan dengan kamera dimatikan. Nah, kemarin kayaknya istri saya pakai nih. Kalau Bu Nana ikut persekutuan dewasa 2 minggu lalu kalau tidak salah ya. Jadi nanti ketika saya membacakan pertanyaan, kamera kita semua mati seperti ini, gitu ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan saya ini itu pertanyaan apa ya istilahnya dulu pilihan ganda. Kalau Anda menjawab yang pertama, maka Anda nyalakan kamera. Tapi kalau Anda menjawab jawaban Anda adalah jawaban yang kedua, kamera Anda tetap mati, gitu ya. Jadi nanti kalau udah selesai satu pertanyaan, kita matikan lagi semua kamera. Ya. Cukup paham? Kita mau tes ya. Kita tes dulu sekali ya. Oke, sekarang semua kamera dimatikan. Ya. Silakan matikan semua kamera. Ya. Mikrofon boleh dibuka, boleh dinyalakan. Coba matikan kamera. Nah, pertanyaan pertama. Ya. Oh, Tante Endah nyala mati. Jangan Tante Endah. Ya udah. Nah, ya. Pertanyaan pertama. Anda lebih suka minum kopi atau teh? Nah. Kopi. Yang pilih kopi nyalakan kamera. Kopi. Pak Yahya, Bu Winanda, Bu Rina, Evelyn. Lainnya berarti tim teh ya. Oh iya, satu lagi. Kalau Anda ikut Zoom berdua, Pak Edris. Aduh, Pak Sulung. Ya, Suhu ngopi juga rupanya ya, bukan ngeteh. Bu Leni juga ngopi nih ya, tim kopi nih. Sama dengan saya. Saya lupa, saya harus nyalain kamera juga nih. Nah, ya, kita tim kopi. Saya lupa, kalau Anda berdua ya, kayak Pak Ika, Bu Nana, lalu Pak Yaya, ya, sama Bu Lina, rundingan aja ya. Cepet tapi rundingannya jangan makan waktu berbulan-bulan gitu ya. Cepet aja, kita mau A atau B gitu ya. Ya, kita sekarang masuk pertanyaan kedua. Mari kita matikan lampu semua. Matikan lampu lagi, saya matikan lampu dulu. Matikan kamera ya. Semua matikan kamera. Mana yang Anda lebih suka? Pecel atau salad? Pecel. Nyalain dulu kameranya, Bu. Nah. Satu. Namanya main-main, lemot. Iya, apa-apa. Sebagian ini hampir sama kuat ya. Bu Winanda, saya, Bu Rina, Bu Sur, Pak Thomas, Pak Yaya, Bu Dina, Bu Lani, Bu Ika. Nah, Enak salad kecingan. tim pecel ya, kita tim pecel. Sisanya salad. Ya, sekarang matikan lagi kamera. Nah. Ya. Saat ini Anda sudah mandi atau belum? Nah. Sudah. Ayo jujur. Udah mandi belum? Ayo, siapa yang belum mandi? Saya. Sudah mati atau belum? Oh ya. Yang belum mandi nanti selesai buruan mandi ya, keburu dingin nanti hujan dan kita dingin ya. Siap, matikan kamera lagi. Matikan kamera lagi semua. Matikan dulu. Nah, Bu Okta boleh matikan. Nah, pertanyaan berikut. Nah, Bu Okta, oke. Sekarang ini, saat ini nih, Anda nih ikut perwil, pakai baju rapi atau pakai baju rumah, termasuk kalau bawahannya pakai celana pendek.
Nah, Santai. yang nyantai matikanlah kamera. Ya, kalau yang pakai baju rumah, ya, yang pakai baju rapi boleh nyalakan kamera. Nah, saya ngaku jujur, saya matiin kamera ya. Jadi Anda boleh duga. Kira-kira saya baju rumahnya yang sebelah mana ini ya? Nah, Lupa atasnya soalnya. batik, ya bawahnya celana pendek. Nah, oke, matikan kamera lagi. Kok saya malah nyalain sih? Nah, sekarang pertanyaan yang terkait dengan, nah ini kan masih bulan Februari ya, Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan yang terkait dengan Valentine. Anda suka coklat atau tidak? Nah, Suka disayang. coklat Bu, bukan disayang yang ditanya. Aduh, Bu. Aduh. Coklat tante. Coklat doyan apa enggak? Rame. Hampir semua doyan ya. Coklat diabetes, Pak. Saya nggak boleh makan. Ya, diabetes. Kasihan deh lo. Betul, dikit-dikit. Ya, matikan lagi semua kamera. Nah, pertanyaan berikut ini Valentine nih ya, tapi ya kalau yang belum pernah menikah, mohon maaf nih ya. Suami atau istri Anda itu pacar pertama Anda atau bukan? Nah, kalau pacar pertama nyalakan. Ya, kalau yang bukan matikan. Wah. Bingung. Asik. Cuman 3 yang pacar pertama ya. Saya juga mati loh Bapak Ibu ya. Saya ngaku nih jujur nih ya. Nah, oke, matikan lagi kameranya. Nah, matikan kameranya. Nah, ini Pak Ika, Bu Nana ini. Nah, mati ya. Semua posisi mati ya. Oh, sorry, saya sendiri malah masih nyala. Nah, sekarang kan, sekarang atau besok ya. Oke, Anda masih merayakan Cap Gome atau tidak? Nah, Tidak. tidak. Siapa yang masih ngerayain Cap Gome? Makan lontongnya aja, Pak. Makan lontong doang termasuk. Oh, makan doang. Bu Okta masih. Oke, cuman 2. Matikan kamera. Matikan lagi kamera ya. Cap Gome, Anda masak masakan khusus atau tidak? Nah, tidak. Beli, Pak, beli. Saya juga sama. Wah, Bu Win Anda. Masak Enggak. tante. Ini Bu Win masak apa, Bu Win? lontong ya tante. Sorry, salah. Itunya dong, saya nggak masak kok. Enggak ada. Di antara kita nggak ada nih yang masak nih. Iya, ada Laula. Cap Gome. Oh, nggak ada yang bisa dimintain lontong berarti ya. Ya udah, wes. Sama Yani, Pak. Yani suka masak. Ya, ini kagak ikut wilayah ini. Doa pagi kan. Wilayah 6 nggak ada yang masak lontong nih ya. Ya sudah. Oke. Sekarang kaitannya dengan sekarang kan Cap Gome ya. Kita mundur dikit. Imlek kemarin Anda rayakan di rumah sendiri atau rumah orang lain, termasuk rumah saudara, orang tua dan lain-lain. Rumah sendiri atau rumah orang lain? Nah, imlekan. Imlekan di rumah sendiri atau rumah orang lain? Hampir semua di rumah sendiri. Bu Winanda di rumah siapa, Bu Winanda? Di rumah sendiri. Nyalain dong. Nah. Ayo, keder. Pak Sulung di rumah siapa? Imlek. Rumah sendiri. Oh, rumah sendiri. Bu Rina ke rumah siapa? Imlek. Nggak ngerayain, habis sakit COVID. Iya di rumah berarti namanya itu. Saya bingung ya. Bu Winanda di rumah sendiri, Pak Susanto di rumah orang lain nih. Jadi itu. Pak Sulung sama Bu Ratna kan kompak nih ya, mati semua ya. Bu Winanda sama Pak Santo satu nyala satu mati, ini mencurigakan itu. Bu Leni kemana Bu Leni?
karena masih punya mami, ya mau nggak Oh, mau. ke rumah Nah, orang tua. Oke, Bu Evelyn, Evelyn kemana Evelyn? Rumah adek. Oh, rumah adik ya, nggak ada. Oke, pertanyaan terakhir, matikan kamera semua. Nah, pertanyaan terakhir ini kaitannya sama tema kita. Tapi kita ngomong soal Imlek di rumah siapa ya. Nah, apakah Anda tinggal saat ini, rumah tempat Anda tinggal, Anda tahu atau tidak waktu dibangunnya? Artinya waktu dibangun tuh Anda sempat lihat gitu ya, sempat Iya. ngawasin. Iya, tapi kita Ada nggak? Kalau nggak ada, matikan kamera. Yang pasti Pak Ika, Bu Nana nggak mungkin itu ya, ngawasin pembangunan summit itu tidak mungkin. Ya, datang udah jadi. Bu Rina sempat ngelihat waktu dibangun berarti ya? Tempat. Bu Rina, Bu Winanda, Bu Sur, Bu Marji ya. Wah, Pak Suleng juga ya sempat melihat rumahnya waktu dibangun. Bu Endah juga, oh, banyak juga ya. Oke, baik. Ya. Berarti nggak banjir ya Pak ya? Kenapa? Nggak banjir. Banjir. Iya, oke ya. Terima kasih semuanya. Boleh nyalakan kamera. Nah, kenapa saya tanya soal rumah? Ini berkaitan dengan tema kita hari ini. Ya, saya akan share screen-nya. Oke. Nanti Bapak Ibu, tema kita hari ini saya dapat dari Unit Persekutuan ya, tentang batu yang peduli. Ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 8. Tapi saya cuma akan kutip dari ayat 4 sampai 6 saja ya. Saya akan bacakan buat kita. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu pasti pernah mendengar ya istilah batu penjuru. Mungkin saya lupa ya, ada nggak ya nyanyian yang menggunakan kata itu ya? Barangkali ada. Tapi saya yakin sebagai orang Kristen kita pernah lah minimal sekali mendengar sebuah istilah batu penjuru. Apa sih sebetulnya batu penjuru ini ya? Jadi batu penjuru ini kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai cornerstone ya. Jadi kalau saya cari-cari di internet, nah cornerstone itu dikatakan di sini, ini satu dari website tentang arsitektur ya. Cornerstone itu secara tradisional adalah batu pertama yang diletakkan di sebuah ketika orang membangun sebuah bangunan, di mana nanti dari batu pertama inilah batu-batu lainnya itu akan disusun. Lalu kalimat kedua ya juga penting ya. Cornerstone itu menandai secara geografis lokasi bangunan itu dengan memberikan orientasi tentang posisi bangunan itu. Jadi maksudnya biasanya sesuai namanya cornerstone itu ditaruhnya di sudut ya. Ini bukan fondasi ya, ini batu pertama yang dibangun di atas fondasi itu. Dia ditaruh di sudut sehingga dari sudut itu orang bisa tentukan. Oh, berarti yang ke sisi ke arah utara kemana, ke arah mana? Kalau utara ke arah baratnya kemana gitu. Dia memberikan orientasi kemana bangunan ini akan dibangun, baik secara horizontal tapi juga secara vertikal ya. Karena itu cornerstone ini menjadi sesuatu yang penting dalam sebuah bangunan. Nah, menariknya dari zaman Perjanjian Lama
istilah batu penjuru ini telah dijadikan sebuah perlambang dalam kehidupan umat. Ya, jadi ini zaman sebelum Tuhan Yesus, apalagi zaman kalimat sebelum 7 gereja. Ya, jadi kalau itu di ayat kelima tadi, di 1 Petrus 2 ayat 5 tadi, itu sebetulnya Petrus mengutip dari kitab Nabi Yesaya 28 ayat 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ya, ini firman Tuhan yang datang kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Itu kira-kira mungkin 1200 tahun sebelum, atau mungkin nggak nyampe 1200 ya, seribuan lah ya tahun sebelum Yesus. Nah, oleh gereja diyakini bahwa apa yang difirmankan dalam kitab Nabi Yesaya itu sudah terpenuhi dalam diri Tuhan Yesus. Ya, gereja mengamini Yesuslah batu penjurunya, ya, yang dari Yesus itu semua batu lain, bangunan yang kemudian disebut sebagai gereja, baik secara fisik bangunan gereja maupun juga gereja sebagai umat itu dibangun. Ya, karena itu misalnya ini ada satu gereja, saya coba cari keterangan ini di mana, tapi mungkin barangkali di Amerika atau di Inggris, ya, tuliskan di batu penjuru gedung gereja ini bahwa Yesus Kristuslah batu penjuru yang utama, ya, batu penjuru yang pertama dan utama. Nah, lalu apa artinya kalau Yesus Kristus kita yakini sebagai batu penjuru, ya, cornerstone ini? Ada paling tidak 3 hal yang bisa kita petik. Yang pertama, betul bahwa Yesus adalah batu penjuru, artinya batu yang pertama yang kepadanya nanti darinya semua bangunan gereja itu dibangun. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ayat 4 1 Petrus 2 mengatakan begini, bahwa datanglah kepadanya batu yang hidup itu, bagian kalimat kedua, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi, kalau Yesus batu penjuru, seperti tema kita juga batu-batunya. Batu yang dipakai untuk membangun rumah Allah itu, ya, rumah rohani itu. Ini lambang yang menarik, Bapak Ibu, ya. Kalau dikatakan Yesus itu batu penjuru, lalu kita batu-batu lainnya. Apa artinya? Yang pertama, ini adalah sebuah hal yang luar biasa, bahwa batu penjuru doang tidak akan bisa membangun rumah. Ya, kalau Anda bangun rumah, terus waktu Anda datang ke rumah itu, cuman ada satu batu gede di pojokan. Ya. Lalu kata pemborongnya, wah ini batu penjuru yang paling bagus, didatangkan khusus dari mana ya? Kalau batu terkenal ya, ini dari marmer Itali. Ya, harganya mahal, dikirim dengan kapal dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada batu yang lain, ya Anda nggak bisa tinggal juga di rumah itu kan. Apa gunanya satu batu penjuru besar tanpa batu-batu lainnya? Sehingga ketika Alkitab mengatakan, ya, Tuhan mengatakan, kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani itu. Itu sebenarnya mau mengatakan kita ini Tuhan ajak untuk ambil bagian dalam membangun rumah rohani ini. Ya, ini sebuah kehormatan sebetulnya kalau kita bisa diajak, dipanggil Tuhan untuk ambil bagian dalam pembangunan rumah rohani ini. Pasti bukan karena kita yang sanggup, tetapi karena berkat dan anugerah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda lihat di gambar ini, saya ketemu gambar ini, sebenarnya tadinya yang pertama saya incar itu
kutipannya ya, kutipan 1 Petrus 2 ayat 4 dalam bahasa Inggris. Tapi kalau Anda lihat, batu-batu yang membangun tembok itu ukurannya sama atau enggak? Beda-beda ya. Ada yang gede, ada yang sedang, ada yang hampir bulat, ada yang gepeng, bahkan ada yang kecil nih kalau Anda lihat ya di agak ke tengah ini ya, di sini itu kecil batunya. Tapi kalau satu saja diambil, dibuang, maka tembok itu jadi tidak baik lagi ya. Kalau bolong kecil, angin masuk, malah kalau Pak Ika pasti ngerti nih ya. Kalau angin udara masuk, nih ada suara-suara ya, jangan nggak mau ikut sini. Nah, aduh terpaksa saya ajak. Nah, ya. Kalau Pak Ika pasti ngerti ya, kalau tembok punya bolong kecil, banyak anginnya, itu malah udara angin kencang itu masuknya lebih ini ya, dan pasti akan menimbulkan suara itu. Jadi biarpun lubangnya kecil, kalau lubang ya mengganggu. Nah ini sebuah simbol yang menarik bahwa sama seperti batu-batu yang membangun tembok itu, kita juga adalah batu-batu hidup yang semua sama penting. Mungkin ada yang gede kayak saya nih ya, kalau saya ini mungkin batu yang bulat gede gitu ya. Terus nanti ada siapalah di kita yang Bu Marji. Nah, Bu Marji ini yang tipis-tipis nih, yang kecil nih ya. Tapi nggak kalah penting dibanding saya. Sama pentingnya. Kita semua dipakai Tuhan untuk membangun bangunan rumah rohani itu. Besar, kecil, tebal, tipis, semua punya fungsi yang sama berharganya. Itu yang kedua. Ya, kita adalah batu-batu hidup yang dipakai Allah untuk membangun rumah rohani ini. Nah, lalu yang ketiga, ayat ayat ke-7 ya. Ini menarik Bapak Ibu, saya bacakan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Nah, mungkin kalau Anda pernah membaca ayat ini bingung kali ya. Apa sih itu batu sentuhan? Kalau batu sandungan barangkali ya kita punyalah bayangannya dikit-dikit. Nah, kata sentuhan itu dari bahasa Yunani proskoma, yang artinya jebakan, perangkap. Sedangkan kata sandungan dari kata bahasa Yunani juga skandalon, ya, skandal. Nah, kalau dengar skandal pasti kita semua tanggap langsung, ngerti ya. Oh, skandal. Sandungan, penyebab kejatuhan. Ya, kalau Anda suka baca berita nanti, wah itu banyak ya skandal para politikus dan sebagainya. Jadi apa artinya kalau dikatakan Kristus itu bisa menjadi jebakan, perangkap, dan skandal, sandungan. Kok bisa ya Kristus bisa menjadi hal-hal seperti itu? Maka saya membayangkan misalnya apa yang terjadi di Amerika ya. Ini tahun lalu nih. Ceritanya waktu itu di Amerika sedang rame demonstrasi ya karena penembakan warga kulit hitam. Lalu presiden sekarang sudah mantan Donald Trump itu ketika Gedung Putih di demo ya, dia kirim tentara polisi untuk mengusir pendemo, lalu dia nyebrang jalan di depan Gedung Putih itu ada sebuah gereja ya. Dia pergi ke gereja itu lalu dia berfoto sambil pegang Alkitab. Ya, kalau Anda perhatikan dia pegang Alkitabnya itu kebalik. Kenapa dia lakukan itu? Nah, ini sebetulnya Donald Trump sedang mengirim pesan ke pendukungnya. Pendukung Donald Trump itu banyak orang Kristen garis keras di Amerika. Supaya mereka mendukung dia. Ya. Tapi buat banyak orang justru menangkap bahwa
ini gambar, foto ini sangat bertolak belakang antara figur yang ada di situ dengan gereja di belakangnya, dengan buku yang dipegangnya, Alkitab. Ya, seorang penulis bahkan dia komentari foto ini dengan kalimat yang saya kutip di situ ya. Jadi si Donald Trump ini, dia tembaki rakyatnya dengan gas air mata supaya bisa berfoto di depan gereja yang dia sendiri tidak pernah pergi, dengan memegang buku yang dia tidak pernah baca. Ya, karena memang kalau Anda ikuti sepak terjang Donald Trump itu, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, harus dia katakan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, oleh Tuhan Yesus. Atau yang terjadi di negara kita. Nah, ini juga yang terjadi kira-kira tahun lalu nih. Ya, kita ingat nih ya, orang ini. Nah, ini dulu salah satu sosok menteri yang sempat dibanggakan oleh orang-orang Kristen. Saya ingat kampus saya di Jakarta pernah juga mengundang beliau ya untuk jadi saya lupa waktu itu, memberi kuliah umum. Lalu 2 tahun lalu bulan Desember beliau diwawancara ya tentang makna Natal baginya. Jadi saya kutip tuh ya, meningkatkan kualitas spiritual, keimanan, dan tanggung jawab berkehidupan sosial. Tapi apa yang terjadi kemudian kita tahu, dia ditangkap KPK karena rupanya terlibat dalam korupsi bantuan sosial yang angkanya juga tidak main-main. Jadi Kristus, batu penjuru itu bisa menjadi batu sentuhan dan batu sandungan, menjadi jebakan, menjadi perangkap yang menjatuhkan. Yaitu kapan kalau apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan dan teladankan. Jangan sampai kita tersandung karena melangkah di jalan yang bukan jalan Kristus. Ya, jadi kalau kita mengaku diri sebagai murid-murid Kristus, maka mari kita berjalan di jalan yang Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah ajarkan, sudah teladankan. Jangan sampai kita justru tersandung karena jati diri kita itu tidak sesuai dengan kehidupan kita. Nah, yang ketiga, yang keempat yang mau saya bagikan adalah waktu saya mencari-cari keterangan tentang cornerstone ini, saya menemukan satu penjelasan yang menarik. Ini jadi masih di web yang sama. Dia katakan gini, cornerstone itu seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang cornerstone itu lebih sering dijadikan sebagai sebuah piece of memorabilia. Apa ya memorabilia itu ya? Benda yang punya nilai historis dan nostalgia. Kalau kira-kira saya terjemahkan begitu ya. Misalnya tadi urusan pacar-pacaran itu ya. Mungkin Pak Ika sama Bu Nana masih menyimpan memorabilia waktu mereka pacaran ya. Tiket nonton bareng pertama ya. Di mana? Di Wayang Orang Sriwedari Solo misalnya ya. Barangkali itu disimpan gitu ya, nanti dibingkai. Itu memorabilia. Penting nggak? Penting. Tapi ya dia hanya kepentingannya yaitu sebagai pengenang, pengingat kita akan sesuatu yang istimewa. Tapi kalau cornerstone jadi memorabilia, ya dia bukan cornerstone lagi, ya tidak lagi jadi batu penjuru yang dari situ dibangunlah seluruh bangunan itu. Atau yang lain dikatakan ya, cornerstone itu sekarang lebih sering ditempatkan sebagai sebuah ornamen, pajangan, ya kayak di gambar ini. Ada 2 gambar ya, cornerstone-nya itu yang bertanggalkan tahun berdirinya bangunan itu ya dipajang. Bagus, indah. Tapi kalau misalnya nih batu ini dicabut ya, yang dari bangunan ini bangunan dari Philadelphia Navy Yard ini, kalau batu 1874 ini dicabut atau dari
bangunan yang ini ya, 1904 ini dicabut, bangunannya masih berdiri nggak? Masih. Jadi artinya biarpun dia bagus sebagai sebuah ornamen, sebagai memorabilia, fungsinya sebagai cornerstone udah nggak ada lagi. Dia hanya berfungsi sebagai hiasan. Nah, saya jadi merenungkan, jangan-jangan dalam kehidupan kita, Kristus juga sekedar menjadi sebuah hiasan, sebuah ornamen. Bisa jadi dalam sebuah gereja, Kristus itu cuman menjadi sebuah hiasan. Ya, Anda masuk ke sebuah gedung, ada salibnya gede-gede, pasti tahulah. Ini kalau bukan gereja, ya mungkin ini kapel, ini gedung apa misalnya ya, sekolah Kristen atau apapun ya. Anda pergi ke sebuah sekolah, lalu ada salibnya di dinding. Oh, ini sekolah Kristen. Anda masuk ke sebuah rumah sakit, ada salibnya. Ini rumah sakit Kristen. Tapi salib itu bisa cuman sekedar menjadi sebuah ornamen, hiasan. Bahkan dalam gedung gereja. Kapan? Yaitu ketika gereja itu tidak lagi menjadi sebuah gereja. Saya mengutip apa yang dikatakan seorang, saya nggak tahu dia siapa ya, tapi kutipannya bagus sekali. Dia katakan, a church is a hospital for sinners, not a museum for saints. Jadi kalau museum itu kan tempat orang menampilkan pajangan sebenarnya. Barang-barang yang punya nilai sejarah, tapi udah tidak punya fungsi lagi selain sebagai tadi ya pengingat sejarah itu. Jadi dia bilang kadang-kadang gereja kita itu jadi museum, tempat orang memajang saints ya. Saints itu orang-orang kudus. Jadi orang kudus itu siapa? Ya kita semua. Tempat orang memamerkan. Museum kan itu ya, dia memamerkan kekudusan ya, orang-orang yang suci, orang-orang saleh. Sehingga mereka yang mungkin merasa dirinya sebagai orang berdosa, tidak punya tempat lagi. Jadi Abigail Van Bulen mengatakan gereja itu mestinya menjadi sebuah rumah sakit buat para pendosa. Rumah sakit itu kan fungsinya menyembuhkan ya. Namanya nggak enak juga ya, rumah sakit ya. Itu terjemahan yang menurut saya kurang tepat untuk kata hospital. Hospital itu kan dari kata hospitality ya, yang menyambut dengan keramah tamahan itu. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi rumah sakit. Makanya banyak orang mengusulkan bisa digantilah namanya jadi rumah sehat gitu. Jadi image-nya yang masuk dari sakit jadi sehat. Itu soal lain. Tapi jangan sampai gereja kita cuma jadi museum, tempat Kristus hanya dipajang sebagai ornamen dan kita semua berlomba-lomba memamerkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang saleh dan tidak punya tempat lagi buat mereka yang merasa diri sebagai pendosa. Karena sejatinya kita semua kan pendosa. Ya. Lalu Paus Fransiskus misalnya ini di awal-awal beliau jadi paus dia pernah katakan, buat saya gereja itu adalah rumah sakit lapangan seperti di sebuah pertempuran. Nggak ada gunanya bertanya ke orang yang sedang terluka kalau di rumah sakit lapangan itu, apakah kolesterolnya tinggi atau gula darahnya tinggi. Ini saya banget nih ya pertanyaannya nih ya. You have to heal his wounds katanya ya. Jadi kalau kita di rumah sakit lapangan tentara itu nggak ditanya lagi kolesterolmu berapa, gula darahnya berapa, pokoknya lukanya apa, cederanya apa, itu dulu yang disembuhin, baru kita ngomongin yang lain. Jadi Paus Fransiskus mengatakan mestinya gereja itu seperti ini. Tempat di mana orang bisa diterima tanpa dihakimi. Sampai dia menjadi sembuh dari luka-lukanya karena berbagi beban kehidupan, baru dah kita ngomong yang lain. Ya, jadi jangan sampai rumah rohani kita ini, gereja kita ini, persekutuan kita ini hanya menjadi museum di mana Kristus hanya dipajang dan tidak berdampak bagi hidup kita dan sesama. Orang mestinya bisa merasakan bedanya. Ketika dia ada di dalam gereja, dalam persekutuan, ketika dia ada di sekolah Kristen, ketika dia ada di rumah sakit Kristen, di mana
kata Kristen, murid Kristus itu tidak hanya sekedar menjadi ornamen atau pajangan belaka. Nah, inilah 3 poin penting dari firman Tuhan hari ini, ya. Bagaimana kita bisa sungguh menjadi batu-batu hidup dengan kepelbagaian, dengan keunikan kita yang dibangun bersama untuk membangun rumah rohani ini, di mana Kristus sungguh-sungguh menjadi batu penjuru, bukan sandungan buat kita. Dan Kristus tidak hanya menjadi pajangan, tetapi sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita selalu. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Astira. Sebelum kita lanjutkan kembali, saya ingin bertanya apakah ada yang ingin didoakan? Nanti kita bawa bersama-sama dalam doa syafaat yang akan dipimpin Pendeta Astira. Apakah ada? Tidak ada? Ya, paling nanti doa secara umum saja, Pak Pendeta. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 244, Sejenak Menoleh. Lagu ini merupakan salah satu lagu favorit saya, ya. Di mana kita diajak untuk mengingat kembali apa yang sudah kita lalui, berkat-berkat Tuhan dan sebagainya yang sangat banyak dan ajaib. Dan itu mendorong kita untuk Foto ikut aja. bersyukur. Kedengeran. Ya, mendorong kita untuk bersyukur. Kemudian juga memotivasi kita untuk senantiasa melakukan dan menyebarkan kasih Tuhan tersebut. Mari kita akan share screen dulu ya. Nanti kita... Ya, kita pujikan lagu Sejenak Menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku terteguh. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun senang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan aku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib.
tutup dalam doa, minta Pendeta Sira menutupnya dalam doa ya Pak. Boleh di ini Pak Eka di apa? Share-nya. Oke. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa kami semua Tuhan jadikan bagian dari bangunan rumah rohani, di mana Yesus Kristuslah batu penjurunya. Karena itu ajar kami agar selalu mengarahkan diri, hati, iman kami kepada Kristus sang batu penjuru, agar kami selalu belajar menjalani kehidupan kami juga seturut dengan Kristus sang batu penjuru, sehingga ia sungguh-sungguh, Kristus sungguh-sungguh menjadi batu penjuru yang di atasnya kami semua dibangun menjadi bangunan rumah rohani. Biarlah kami sebagai batu-batu hidup yang juga Tuhan panggil, Tuhan ajak untuk bersama membangun rumah rohani ini, dengan segala keberadaan kami, dengan segala keunikan kami juga boleh menjadi bangunan yang saling peduli, saling mendukung, saling menolong dan menguatkan. Karena dalam hal itulah ya Tuhan, malam ini kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami sebagai gereja. Kami berdoa untuk setiap orang yang keluarga yang bergumul dengan berbagai masalah, masalah ekonomi, masalah kesehatan, khususnya di tengah-tengah pandemi ini, untuk keluarga-keluarga yang ada anggota keluarganya juga tengah terpapar dan harus dirawat di rumah sakit maupun yang harus menjalani isolasi mandiri. Tuhan pulihkan, kuatkan, dan Tuhan yang bertemukan, kumpulkan lagi dengan keluarga mereka. Untuk mereka-mereka yang masih harus bekerja, bahkan mungkin harus meninggalkan rumah dalam rangka mencari nafkah, Tuhan juga lindungi, jagai dari hal-hal yang tidak baik. Dan biarlah keluarga-keluarga kami juga boleh terus ada dalam tangan kasih Tuhan. Dalam kebersamaan kami juga, kami mau berdoa khusus untuk besok, di mana di gereja kami akan berlangsung 2 pemberkatan pernikahan. Salah satunya adalah saudara kami juga dari wilayah 6, yaitu pernikahan saudara Yosep Yonatan dengan Sriyanti. Yosep anak dari anggota jemaat kami di wilayah 6. Juga untuk pasangan Anton dan Adelia, kiranya besok pemberkatan yang berlangsung, sekalipun di tengah segala pembatasan yang ada, boleh membawa sukacita bagi keluarga dan mempersiapkan kedua pasang anakmu ini sebagai keluarga yang baru dalam Kristus. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, khususnya dalam upaya penanganan pandemi ini, untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung, berikanlah apa yang memang baik, khususnya untuk para lansia yang juga sekarang sedang mulai divaksin. Tuhan yang bukakan akses yang terbaik agar lewat vaksin ini lebih banyak orang boleh mendapatkan atau memperoleh imunitas dan boleh akhirnya membangun kesehatan bersama kami sebagai masyarakat. Kami mau menyerahkan setiap kami yang hadir dalam ruang Zoom ini, kami berdoa untuk keluarga Bu Winanda dan Pak Susanto, untuk keluarga Pak Idris Bu Ratna, untuk keluarga Ibu Rina, untuk keluarga Pak Yahya Bu Lina, Pak Ika Bu Nana, untuk keluarga Ibu Marji, keluarga dari Ibu Endah, keluarga Ibu Liliana, keluarga Ibu Oktarina, keluarga Pak Thomas, keluarga Ibu Lani, Bu Sur, keluarga dari Saudara Evelyn, keluarga Ibu Leni, keluarga Ibu Yulika, juga untuk keluarga dari Saudara Agnes. Berkati mereka semua dalam keseharian, kesehatan, dalam istirahat juga di malam hari ini. Biarlah bersama, nanti pada waktunya kami boleh beristirahat dengan baik, dan besok kembali menyambut hari yang baru dengan berkat dan anugerah Tuhan. Inilah doa kami naikkan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang selalu menyertai kami. Karena itu biarlah kami mengarahkan hati kami kepada Yesus Kristus untuk boleh menerima berkat-Nya. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih, Pak Sira. Salam Bapak Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Sira. Semuanya. Selamat malam Sehat-sehat. semuanya. Terima kasih.